hidup di Raijua ini bukannya cuma setengah mati cari air. Harus nimba, harus cari sumber-sumber mata air yang masih mengeluarkan air. Dan kalau mau gampang, kalau mau dapat air yang cukup mudah, kita harus bayar. Inilah tanah Sabu Raijua, sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Keindahan khas timur Indonesia terlihat jelas di kabupaten yang belum genap 10 tahun terbentuk. Wajah Sabu memang jauh dari mapan. Mereka masih terus mengejar segala ketertinggalan. Beragam tantangan ada di sini, mulai dari lokasi yang sulit terjangkau hingga kerasnya alam. Saat daerah lain Nusantara sudah basah terguyur hujan, Sabu masih saja betah dengan kemaraunya. Pelabuhan Seba di Sabu Besar hari ini sudah cukup ramai. Kami juga sudah siap berangkat. Tepat pukul 10 kapal lepas tali dan kami menuju bagian barat Sabu Raijua. Hari ini kapal yang membawa kami tak terlalu penuh. Laut pun cukup bersahabat tanpa gelombang berarti. Kabupaten Sabu Raijua itu diangkat dari dua nama pulau yang ada di tempat ini. Pulau Sabu, tempat tadi kita berangkat, yang pulaunya cukup besar, dan juga Pulau Raijua, pulau yang kita tuju, jaraknya sekitar 2 jam dari Pulau Sabu, dan hanya sekitar 5.000 jiwa yang ada di Pulau Raijua. Kita akan melihat seperti apa kehidupan masyarakat yang ada di pulau yang cukup terpencil ini, dan merupakan salah satu pulau paling selatan yang ada di Nusantara. Selengkapnya di Indonesiaku kali ini. Perjalanan dari Sabu Besar ke Raijua menempuh waktu 2 jam perjalanan. Setidaknya ada 1 kapal dalam sehari yang melayani Sabu Besar ke Raijua dan sebaliknya. Tepat tengah hari, tibalah kami di Raijua. Seperti di pulau-pulau kecil lain, dermaga menjadi tempat paling ramai di pulau. Warga seolah menyambut kapal yang datang. Dari Pulau Raijua, inilah episode Indonesiaku tentang air di negeri Tandus. Kita mulai. Sebenarnya, tak ada gambaran yang benar-benar baru dari mencari air di Raijua. Kegiatan mengambil air di sumur-sumur menjadi pemandangan biasa. Pagi, siang, sampai sore hari, jerigen dan ember menjadi teman setia warga Raijua. Bukan perkara mudah hidup seperti masyarakat di sini, mengandalkan punggung dan kaki mereka memikul air sampai ke rumah. Sumber air yang dekat masih menjadi mimpi warga pulau kecil ini. Seorang warga menemani saya jauh ke selatan Raijua. Di tepi pantai ini sama saja susahnya. Hanya ada 1 sumur yang menjadi tumpuan warga setelah 1 tahun kemarau. Warga dari jauh pun rela mendatangi sumur demi air bersih. Dapat berapa ya? Nah, lihat itu ada 1 ibu mau turun datang ambil air sini. Itu? Iya. Wih, jauh dia itu ya. Ya bisa. Kalau Anda bisa lihat di ujung sana, di ujung tebing, itu ada warga yang bawa ember sepertinya, dan dia akan jalan ke sini, ke tempat sumur ini untuk ambil air. Itu jauh sekali. Berapa jauh itu, Om? Kira-kira dari rumah? Kira-kira 2 km, Mas.
Kontur Raijua yang berbukit dan gersang jelas bukan medan yang menyenangkan untuk mengambil air. Namun, demi kelangsungan hidup, mereka tempuh juga. Misal akhirnya nih, mama yang tadi jalan dari tebing sana sampai juga ke sumur ini. Saya nggak nyangka sebenarnya dia ternyata perempuan dan memang sudah sangat tua. Biasanya ambil air dari rumah sana sampai ke sumur ini berapa kali satu hari? Dari rumah nenek atau di kampung sini, sumurnya cuma ini saja atau ada yang lain? Paling dekat cuma ini kah? Berjalan sejauh 2 km tak mereka keluhkan. Warga memang sudah tahu resiko musim kemarau di pulau kecil ini. Mereka juga sudah terbiasa berjuang sendiri tanpa bantuan siapapun. Ya, masyarakat di Raijua hanya bisa menghitung hari kapan hujan akan turun sambil mereka bertahan sebisanya. Hujan yang berhenti turun sejak Desember lalu benar-benar menyulitkan. Sumber air yang tersisa bisa dihitung jari. Semakin petang, ada hal yang tak biasa di sini. Rupanya, beberapa domba yang berkeliaran berharap air dari kami. Saat sumur dibangun, disediakan pula kolam kecil bagi ternak. Bukan hanya manusia saja yang kesulitan. Hewan ternak bahkan lebih tersiksa dengan kemarau. Mereka hanya bisa menantikan kebaikan warga yang singgah mengambil air di sumur. Saat kemarau, warga di Raijua memang terbiasa melepaskan hewan ternak mereka untuk makan dan minum sendiri. Kekeringan di Raijua memang cukup menantang. Ya Mirsa, hidup di Raijua ini bukan cuma setengah mati cari air. Harus nimba, harus cari sumber-sumber mata air yang masih mengeluarkan air. Dan kalau mau gampang, kalau mau dapat air yang cukup mudah, kita harus bayar. Seperti ini. Ini ada salah satu tangki orang yang punya usaha menjual air bersih di Raijua ini. Saya ingin tahu lebih banyak tentang jual air ini. Pak Doni. Simon. Pak Simon. Ya. Bagi warga di sisi barat, sebenarnya ada penampungan sumber mata air. Inilah sumber air yang melimpah dan tak pernah kering di Raijua. Namun sayang, tak semua warga bisa mengakses sumber air ini karena letaknya yang jauh. Segala keterbatasan di Raijua membuat air semakin menjadi komoditas mahal. Air ini. 300 airnya. 300.000. Iya. Di sini kan itu termasuk mahal, Om. Iya, mahal. Soalnya di sini kita masih kasih pungutnya air 50. Bayar air lagi Ya, 50. bayar air dengan apa? Jalannya enggak bagus. Jalan ke kampungnya. Kampung-kampung, masuk kampung jalannya enggak bagus. Sumber air ini merupakan satu-satunya sumber air yang pernah disiapkan pemerintah untuk mengalirkan air ke kampung. Namun, hal tersebut tidak berhasil. Warga hingga kini menantikan keseriusan pemerintah mengurus mereka. Warga juga sangat kecewa karena untuk air saja mereka harus membelinya. Tangkinya datang dari Kupang begitu, tangki baru. Nah itu tangki itu yang antar air kasih masyarakat yang punya uang. Kalau sudah ada uang ya sudah. Oh, Pakai beli begitu, yang jauh dari sumur ini. Pakai Jadi- beli, udah gratis. tidak ada yang gratis. Akhirnya, semua drum terisi dan saya ikut mengantarkan airnya. Tujuannya adalah ke sekolah dan kampung di dekatnya. Setelah merasakan jalan berbukit dan rusak di Raijua, tak heran jika air cukup mahal harganya. Cukup mustahil mengangkutnya jika tidak dengan truk yang bertenaga.
Tiba juga kami di sekolah. 2 penampungan besar ini akan digunakan seluruh siswa dan guru dalam 2 minggu ke depan. Membeli air yang cukup mahal bukan tanpa pertentangan. Namun, sekolah memutuskan menggunakan dana BOS untuk air agar siswa tak perlu lagi memikul air ke sekolah. Sebelum ada profitnya mereka harus bawa Bawa air jerigen? dari rumah Oh. tiap hari di jerigen yang 5 liter. Itu pun mereka cari air itu Pak, itu carinya bukan langsung ambil dari sumur yang Di rumah? berdekatan di rumah, bukan. Mereka mesti jalan setengah kilo, 1 kilo cari airnya untuk kebutuhan di rumah dan bawa ke sekolah ini. Dari sekolah, sisa air yang masih ada akan kami bawa ke Desa Bolua, salah satu desa yang paling parah terkena dampak kekeringan. Truk mendekat ke pemukiman yang harus berjalan 1-2 km ke sumber air. Warga pun sepertinya sudah tak sabar bisa mendapat air gratis dan dekat rumah mereka. Begitu kami bagikan, warga berebut mendapat giliran. Tua, muda, anak-anak, bahkan mereka yang sudah renta mengambil air sebisanya. Berkali-kali balik ke rumah dan kembali mengambil air. Ini seperti kesempatan emas bagi warga yang biasanya harus berjalan jauh. Ya bisa terasa sekali ya antusiasme warga ketika dapat air yang dekat dengan mereka. Ada yang berkali-kali balik karena mereka tidak harus jauh ke sumber air berkilo-kilometer. Dan kita juga sudah lihat mereka yang tadi harus beli air untuk dapat air bersih, dan ketika dapat gratis seperti ini jauh lebih berharga daripada uang. Ini boleh kah? Bisa mendapatkan air dekat dengan rumah, warga sudah cukup senang. Sebuah kebahagiaan yang sederhana diraih Jua. Masyarakat pulau sebenarnya jarang sekali mengeluh. Tidak dibantu pun, mereka tak pernah mempermasalahkan. Yang warga tahu, sudah nasib mereka mengais untuk mendapatkan air. Namun, jangan berpikir kalau warga menerima kekeringan begitu saja. Mereka terus berusaha walaupun lebih sering tanpa hasil. Seperti warga di desa Ledeke ini yang sudah 3 bulan mencari air. Sayang, sampai saya bertemu pun belum setetes air mereka temukan. Berapa dalam? 17 depa. 17 depa tuh ada 20 meter? Sekitar 36 meter. 30 meter? Iya, Belum ada air juga? belum. Wih, ini keluarga semua yang kerja ini? Iya. Emang ada kerja lain selain harus gali air ini? Tidak ada. Tidak ada? Iya. Ya pemirsa, sebenarnya kalau dibilang masyarakat di Raya Jua ini cuma ngeluh aja juga tidak benar. Karena ternyata masyarakat di sini sudah 2 bulan seperti tempat ini tuh usaha cari air. Tapi sampai sekarang juga belum ada. Jika sampai mendapat air, maka mereka harus membayar 3 kali lipatnya atau 15 juta rupiah. Sedihnya lagi, Joni dan keluarga telah mencoba hingga 3 lubang. Joni memperlihatkan pada saya lubang-lubang lain yang telah mereka gali. Ada yang masih tertimbun tanah, ada juga yang masih lubang menganga. 3 lubang yang sudah mereka gali letaknya tak terlalu jauh. Joni masih berharap ada air dekat permukiman mereka. Namun sayang, sampai hari ini alam belum berpihak pada usahanya.
Setelah miris melihat kehidupan warga di Raijua yang tak pernah mudah mendapatkan air, Sabu membawa cerita lain. Berbanding terbalik dengan segala kesusahan tentang air, di Sabu Timur, Pulau Sabu Besar, air justru menjadi bisnis menjanjikan. Di tengah susahnya masyarakat mencari air, ternyata air di sini justru melimpah. Dari sebuah mata air, bahkan pemerintah membuat perusahaan air minum kemasan. Sulit dipercaya, di tengah tanah tandus Sabu Raijua, ternyata ada air melimpah, bahkan bisa dijual dalam kemasan. Kalau begini, apa kabar warga-warga yang harus tengah mati mengambil air? Jangan mengira sumber air yang menipis di penghujung kemarau seperti sekarang. Karena sumber air di Sabu Timur ini diperkirakan mengeluarkan air hingga 30 meter kubik setiap jamnya. Jumlah yang luar biasa banyak. Sejak Oktober lalu, perusahaan air minum ini sudah mulai berproduksi. Air yang dihasilkan memang memiliki kualitas yang baik. Belum lagi peralatan penjernih yang serba canggih. Entah harus bangga atau justru ironis. Bangga karena kualitas air minum Sabu siap bersaing. Atau ironis karena saat masih ada masyarakat di Sabu Raijua yang harus memikul berkilo-kilometer mencari air bersih, di sini malah membuat perusahaan air minum. Pemerintah coba meyakinkan kalau bisnis air ini semata bentuk pelayanan publik. Nah, ini sekarang kita pemahaman pelayanan itu tidak hanya gratis ya. Kita menyiapkan barang apa saja kepada masyarakat itu dengan harga yang pas, dengan harga yang standar, dengan harga yang rasional, itu merupakan bagian dari pelayanan. Tanpa bukan saja gratis. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua punya mimpi besar dari air minum kemasan. Tak kurang dari 30 miliar rupiah digelontorkan untuk proyek air kemasan. Setidaknya, perusahaan daerah ini sudah mempekerjakan 30 orang warga lokal. Perlahan tapi pasti, jumlah produksi terus meningkat. Dalam sehari, bisa ribuan botol air dan gelas plastik yang dihasilkan. Ya, sejenak saya lupa akan sulitnya mencari air di Sabu Raijua. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesusahan mengakses air minum. Sedikit berbeda dengan temuan kami di lapangan, pemerintah menjamin setiap warga bisa mendapat air secara gratis. Seperti di Raijua, pemerintah katanya sudah menggratiskan mobil tangki air jika memang warga membutuhkan. Untuk air itu seperti yang dibilang itu tadi, untuk daratan Sabu, kemudian Raijua, itu pelayanannya memang terbatas karena anggaran yang tersedia memang terbatas. Tapi kita lakukan sebatas kemampuan kami itu melakukan dengan cara melayani dengan tangki air. Gratis tangki itu. Gratis. Kalau kami dari pemerintah, asal mereka telepon kami layani. Semoga masyarakat yang belum mengerti jadi tahu kalau pemerintah sebenarnya sudah memberikan air gratis bagi mereka. Semoga saja kisah air dari Sabu Raijua tak hanya menggambarkan pahitnya hidup di tanah tandus, namun juga memperlihatkan sedikit harapan bagi mereka.